Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar di kelas 9 ya. Babnya yang ke-11 yaitu materi menelusuri tradisi Islam di Nusantara. Adapun submateri yang akan kita bahas adalah tradisi Islam di Nusantara. Tetapi sebelumnya, bagi kamu yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu, pencet tombol like, kemudian share channel Guru Cerdas agar channel ini dapat terus berkembang dan memberikan manfaat bagi kita semua. Nah, tradisi adalah kebiasaan atau adat istiadat yang dilakukan turun-temurun oleh masyarakat. Sebagaimana diketahui bahwa sebelum Islam datang, masyarakat Nusantara ini sudah mengenal berbagai kepercayaan dan memiliki beragam tradisi lokal. Jadi sebelum Islam datang sudah ada agama Hindu-Buddha, dan sebelum agama Hindu-Buddha ada juga, itu sudah ada adat kebiasaan tradisi masyarakat ya di Nusantara. Ada berbagai adat istiadat di Nusantara sebagai hasil dari alkulturasi kebudayaan di Indonesia. Contohnya yang pertama adalah halal bihalal. Nah, halal bihalal ini dilakukan pada bulan Syawal, yaitu berupa acara saling bermaaf-maafan. Tujuan dari halal bihalal ini selain saling bermaafan adalah juga untuk menjalin tali silaturahim dan mempererat tali persaudaraan. Jadi memang halal bihalal ini adalah sesuatu yang kita tidak temukan di Timur Tengah ya, tetapi hanya ada di Nusantara ya, di Indonesia, di Malaysia, di Brunei ya, hanya di daerah Melayu. Tetapi ini sangat baik sekali. Nah, kemudian ada juga acara tabot atau tabwik. Nah, jadi tabot atau tabwik ini adalah upacara tradisional pada masyarakat Bengkulu untuk mengenang kisah kepahlawanan dan kematian Hasan dan Husain bin Ali bin Abi Thalib, yaitu cucu dari Nabi Muhammad SAW. Nah, perayaan tabot atau tabwik ini di Bengkulu pertama kali dilaksanakan oleh Syekh Burhanuddin yang dikenal sebagai Imam Senggolo, yaitu pada tahun 1685. Kemudian kita juga mengenal ada yang namanya tradisi membuat ketupat ya, yang biasanya dilakukan seminggu setelah Hari Raya Idul Fitri, atau biasanya juga sebelum Hari Raya Idul Fitri ya sudah dibuat ya. Maka ketika Hari Raya itu seluruh keluarga itu biasanya makan ya. Nah, makannya itu ya dengan ketupat. Nah, biasanya masyarakat itu berkumpul di suatu tempat seperti mushola atau masjid untuk mengadakan selamatan dengan hidangan yang didominasi oleh ketupat ya sebagai makanan pokoknya. Nah, kemudian kita juga ada namanya tradisi sekaten yang dilaksanakan setiap tahun di Keraton Surakarta, Jawa Tengah dan Keraton Yogyakarta. Nah, tradisi ini dilaksanakan dan dilestarikan sebagai wujud mengenang jasa-jasa para wali songo yang telah berhasil menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Kemudian ada juga tradisi kerobok maulid yang dipusatkan di halaman Masjid Jami Hasanuddin di Tenggarong ya, di Kalimantan Timur. Nah, tradisi ini dilaksanakan dalam rangka memperingati kelahiran Nabi Muhammad tanggal 12 Rabiul Awal. Nah, bukan hanya di Tenggarong saja ya. Biasanya untuk Maulid Nabi ini biasanya dilaksanakan hampir di seluruh Nusantara seperti ini. Jadi membawa obor pada malam hari ya. Jadi melakukan kirab namanya. Kirab pada malam hari dengan membawa obor. Kemudian kita juga mengenal ada yang namanya tradisi tumpeng. Nah, tradisi tumpeng ini adalah cara penyajian nasi beserta lauk pauk
ini dalam bentuk kerucut. Nah, nasi tumpeng ini umumnya berupa nasi kuning atau nasi uduk. Dan biasanya ketika upacara selamatan ya atau halal bihalal juga biasanya masyarakat di Nusantara itu menggunakan tumpeng ya, nah, sebagai makanannya. Nah, alhamdulillah pembelajaran kita pada kesempatan kali ini sudah selesai. Terima kasih ya sudah mau menyimak. Assalamualaikum.